Hey, balik lagi dengan gua Rizky di ulasan ID. Di sini gua udah kedatangan satu unit Mobo dengan form factor favorit gua yang unyu-unyu, yaitu Mobo ITX. Dan Mobo tersebut adalah B550i Aorus Pro AX dari Gigabyte. Jadi langsung aja kita ulas. Oke, jadi gua cukup excited buat ngulas Mobo ini karena dari preferensi pribadi gua cukup suka dengan SFF atau small form factor kayak gini. Aorus B550i Pro AX ini bisa gua bilang ini adalah Mobo ITX dengan chipset B550 yang premium. Bahkan setelah beberapa hari pengujian, Mobo ini punya performa yang cukup gila buat Mobo dengan chipset B550. Sebelum masuk terlalu dalam ke spesifikasi dan hasil pengujian, kita bahas dulu desain dari si mungil ini. Walaupun bertubuh kecil, tapi Mobo ini kelihatan berotot banget. Hal itu dikarenakan heatsink dari Mobo ini berukuran cukup gede. Bicara masalah heatsink, jadi Mobo ini di bagian depan terdapat dua titik heatsink yang saling terhubung. Pertama heatsink untuk mendinginkan VRM, dan satunya lagi heatsink untuk mendinginkan SSD NVMe. Ada yang unik dari heatsink pada slot NVMe ini, dimana di sini heatsinknya seperti ditumpuk, dimana kalau kita buka heatsink yang di atas, kita masih menemukan heatsink lagi buat NVMe-nya. Base heatsink dari NVMe ini juga berperan sebagai heatsink buat PCH atau chipsetnya, dan heatsinknya terhubung dengan heatsink VRM dengan menggunakan heat pipe. Sebuah desain yang cukup unik dan menarik dari Gigabyte. Lanjut, masih dari sisi desain, di bagian depan untuk slot memori dan GPU-nya sudah ada armornya supaya lebih durable. Di bagian samping kanan ada LED RGB dan juga dua header RGB yang mana terdiri dari RGB 12V dan RGB 5V. Untuk I/O port pada bagian belakangnya ya cukup lengkap, dimana di sini kita bisa menemukan 3 port output display yang terdiri dari 2 HDMI dan 1 DisplayPort. USB-nya ada 6 port yang udah pakai USB 3.2 semua, dimana terdiri dari 5 USB Type A dan 1 USB Type C. Di sini juga tersedia tombol Key Flash Plus buat update BIOS. Terus ada RJ45 yang udah 2.5 GB Ethernet LAN. Terus setelah itu juga ada WiFi yang udah WiFi 6 dan Bluetooth 5. Dan terakhir ada audio jack buat audio yang pakainya IC ALC1220VB dan sudah disertifikasi Hi-Res Audio. Untuk bagian belakang, Mobo ini juga udah dipasangin back cover yang berfungsi untuk meredam panas dari VRM dari bagian belakang, dan di sini juga ada slot M.2 untuk SSD. Nah, sekarang kita coba uji performa dari si mungil berotot ini. Tentu aja kita tes Mobo ini dalam skenario overclocking, di mana sistem yang gua pakai yaitu prosesornya Ryzen 5 3600 XT, RAM-nya gua pakai Corsair Dominator Platinum. Untuk prosesornya dengan menggunakan Mobo ini gua dapat clock speed itu di angka 4,625 MHz dan voltasenya 1,420 volt. Pada angka ini suhu prosesor yang gua dapat itu lumayan tinggi, dan kebetulan gua makainya CPU cooler dari Cooler Master terbaru yang bertipe low profile, yaitu Cooler Master GP200. Pada saat idle aja temperatur prosesor itu di angka 66 derajat Celcius dengan ambient ruangan 23 derajat Celcius. Tapi yang menarik di sini, walaupun suhu prosesornya gila-gilaan, tapi temperatur dari VRM-nya nggak pernah menyentuh di atas angka 50 derajat Celcius. Ini membuktikan kalau kinerja dari thermal solution VRM Mobo ini sangat baik. Belum lagi dengan desain VRM sebanyak 8 power pass dengan masing-masingnya 90 ampere, menjadikan potensi overclocking dari Mobo ini cukup tinggi. Terus potensi overclocking dari Mobo ini juga gua tes untuk overclock memori, di mana memori yang gua tes di sini adalah Corsair Dominator Platinum. Untuk pengujian ini gua tes cuma single channel biar maksimal. Dengan Mobo ini dengan cukup gampang gua dapat frekuensi itu di angka 4600 MHz dengan voltase 1,5 volt pada memori gua, yang notabene SMP-nya itu berada di angka 3200 secara out of the box. Jadi ini Mobo bisa gua bilang kecil-kecil cabai rawit, guys. Untuk Mobo ITX itu nggak lengkap rasanya kalau nggak dibikinin PC Mini TX yang compact. Dan di sini gue nyoba rakit PC kecil dengan Mobo ini karena kebetulan di sini gue juga punya casing dari Cooler Master, yaitu Cooler Master H100, dan PSU SFX dari FSP, yaitu FSP Dagger Pro 650W Go.
Nah, sekarang gua masuk ke penilaian tentang Mobo ini, dimana penilaian ini subjektif dari gua dan mungkin tiap orang bakalan beda-beda. Untuk kelebihannya, yang pertama tentu aja adalah di potensi overclocking dari Mobo ini yang sangat luar biasa. Dengan ukuran yang kecil, Mobo ini tetap menawarkan performa yang sangat luar biasa untuk kelas chipset B550. Yang kedua adalah desain dan build quality. Selain ukuran yang compact, desain dari Mobo ini ganteng banget dan lebih berotot dari pendahulunya yaitu Aorus B450i. Heatpump yang menyambung dari heatsink PCH ke heatsink VRM juga sangat berguna buat meredam panas dari kedua titik tersebut. Belum lagi Mobo ini udah ada sentuhan RGB di bagian sampingnya dan tentu aja kita bisa atur warnanya pakai aplikasi RGB Fusion. Yang ketiga adalah layout header atau konektor-konektornya. Jadi salah satu tantangan dalam merakit PC compact dengan Mobo IPX adalah kabel manajemennya. Apalagi jika posisi header dan slot dari Mobonya itu nggak beraturan, maka lengkap sudah penderitaan lu. Tapi hal itu nggak terjadi pada Mobo ini, dimana layout dari konektornya gampang diakses dan nggak bikin ribet. Posisi headernya kayak front panel, header USB, dan header audio itu nggak bikin kabel-kabel jadi berantakan. Dan untuk kekurangannya, sebenarnya mungkin bagi sebagian orang ini bukan kekurangan, tapi bagi sebagian yang lain malah sebaliknya, yaitu harga. Dengan chipset B550, Mobo ini dibanderol seharga Rp3.950.000 atau Rp4.000.000. Tentu aja sebuah angka yang cukup besar kalau kita lihat chipsetnya. Tapi balik lagi, ini adalah Mobo ITX yang biasanya emang harganya relatif lebih mahal dari ukuran ATX maupun MATX. Belum lagi dengan performa yang bisa dibilang luar biasa, rasanya sah-sah aja kalau Mobo ini dihargain segitu. Jadi apa yang lu dapat bakalan sesuai dengan apa yang lu bayar. Jadi itu dia ulasan gua tentang Gigabyte Aorus B550i Pro AX ini. Seperti biasa, lu bisa tinggalin pendapat dan komentar lu di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sekian, gue Rizky, bye!